mulai dari mana ini? Baca sambutan, baru mengulas ya. Yang wajib itu ini. Itu sunnah, tapi banyak. Baik Bapak Ibu, saya singkat untuk membaca sambutan. Nanti mungkin ada sedikit bincang-bincang terkait apa yang sudah kita dengar, kita saksikan. Sambutan Gubernur Bengkulu pada acara pelantikan DPD DPC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia HMNI seprovinsi Bengkulu. Saya baca pantun dulu nih. Makan ikan, salah. Kalau kita makan enaknya pakai sayur dan gulai ikan. Ikan dibeli di pasar minggu. Kita semua sudah menyaksikan pelantikan Himpunan Masyarakat Nias di Provinsi Bengkulu. Belum seru ya? Tepuk tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP HMNI yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekjen. Lupa nih, Pak Otolize Gua ya, bersama bendahara umum. Saya herannya kalau Sekjen ini selalu bawa bendahara. Supaya jelas. Mungkin kasnya di sini. Dari Pak Kapolda ya. Adinda Firmani selain dia merangkap tokoh, kita anggap aja mewakili Forkopimdanya ya. Memang seperti itulah kalau dia bertugas. Kemudian Ketua DPD HIMNI yang sudah dilantik, DPC HIMNI 6 Kabupaten, Ketua PBB nih, Persatuan Batak Besar. Horas. Saya tahu Pak. Dia paling takut sama hula-hulanya itu. Saya cerita sedikit Pak. Ya udah kepala. Saya punya adik angkat dulu sama dengan Dinda Firmani di Albert. Dulu tugas di Kejari Bengkulu Utara sekitar tahun 2002, 2003, 2004. Istrinya kebetulan staf saya langsung. Tapi tahun 2005 mungkin pindah, dan saya dengar dia di Nias gitu. Albert apa marga saya lupa kita tahun itu. Nah mungkin ada yang tahu. Nah saya dekat sekali sudah jadi abangnya itu Albert, marganya saya nggak tahu, lupa, sudah lama, bahkan saya ingatnya saat ini. Baik Bapak Ibu yang mungkin tidak saya sebutkan satu persatu ya, dan seluruh keluarga besar Himpunan Masyarakat Nias Indonesia yang ada di Provinsi Bengkulu. Alhamdulillah, puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa taala, sudah semestinya kita selalu bersyukur karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan sehingga dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat dalam acara pelantikan DPD DPC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia seprovinsi Bengkulu. Semoga dengan banyak kita bersyukur kita akan mendapatkan nikmat kesehatan dan sebagai pedoman yang telah berlaku beliau berikan. Hadirin yang saya hormati, saya atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu berharap dengan sudah terbentuk dan dilantiknya kepengurusan DPD DPC Himpunan Masyarakat Nias Indonesia seprovinsi Bengkulu ini, semoga terbuka peluang yang besar kepada warga Provinsi Bengkulu dan sekitarnya yang berasal dari Nias untuk lebih meningkatkan hubungan persaudaraan, mempererat silaturahmi, serta meningkatkan kecintaan terhadap kampung halaman. Sebagaimana kita ketahui bersama, penyelenggaraan pelantikan DPD DPC HIMNI Provinsi Bengkulu sangatlah penting
demi kemajuan organisasi Himpunan Masyarakat Nias Indonesia, DPD, DPC seprovinsi Bengkulu, dan saya ucapkan terima kasih kepada Himpunan Masyarakat Nias di Provinsi Bengkulu karena sudah terbentuk kepengurusannya. Khusus di DPC sudah terbentuk 6 kabupaten ya, 6 kabupaten. Untuk itu saya atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada pengurus yang baru yang telah dilantik. Semoga dapat menanamkan rasa memiliki, menumbuhkan nilai-nilai persatuan, kobarkan semangat perjuangan dengan melalui persatuan pengurus ini untuk mengharumkan Provinsi Bengkulu. Tepuk tangan. Sekarang yang saya sampaikan pada dua pidato sebelumnya. Hadirin yang saya hormati, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekali lagi saya atas nama pemerintah Provinsi Bengkulu mengucapkan selamat kepada pengurus yang sudah dilantik, selamat untuk melaksanakan tugas berat. Semoga amanah yang dibebankan itu dapat dilaksanakan dengan baik. Amin. Dan semoga Allah Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk, rahmat dan berkahnya kepada kita sehingga kita dapat memberikan pengabdian yang terbaik bagi bangsa negara dan khususnya di Bengkulu ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Bengkulu, Dr. Haji Rohidin Mesa. Bapak Ibu, itu sambutan beliau. Beliau sebenarnya untuk acara yang seperti ini sangat hanya silakan. Tetapi hari ini beliau itu memang sudah diagendakan di Jogja, Pak. Meresmikan yang kantor penghubung di Jakarta, lanjut apa namanya itu tempat mahasiswa mes pemuda mahasiswa pelajar yang ada di Jogja itu kan direhab. Nah ini diresmikan apa namanya selesai perehabannya, tentunya mengundang pemerintah kota maupun DIY, nah itu Pemprov DIY. Nah jadi beliau menugaskan kepada kami dan bentuk perhatian itu antara lain salah satunya ini. Kemudian apa yang disampaikan oleh Ketua DPD maupun tokoh masyarakat tadi, saya pikir memang keberadaan organisasi sosial kemasyarakatan seperti ini memang sangat berguna untuk menghimpun, meningkatkan solidaritas dan sebagainya, sehingga nah ini tadi yang itu saya juga sangat terharu bahwa ibu dan anak dari almarhum, istri dan anak dari almarhum tokoh perintis perjuangan pembentukan Himpunan Masyarakat Nias di Provinsi Bengkulu yang sudah dirintis beberapa tahun sebelumnya. Ini luar biasa sekali, dan suatu bentuk penghargaan kita adalah memberikan doa untuk umat dan juga menghargai ini. Menghargai itu dalam bentuk apa saja, mendoakan, silaturahmi, berat sama dipikul, ringan sama dijing kalau dirantau. Saya mendengar Nias Pulau Impian. Mudah-mudahan saya bisa berkesempatan di sana. Amin. Kalau nggak saya ajak itu Pak Kajari nanti. Jadi mau diisi juga Pak Kajari tahu. Saya ini punya anak 2, Pak. Saya udah cerita Mas Sekjen, bukan ngebangga-banggain. Dan memang seperti itu. Kajari ini nggak pernah lama di satu wilayah. 2 tahun, setahun setengah, setahun. Nah saya pun mengalami seperti itu ke depannya. Jadi anak saya yang tua itu sekarang di Siak ikut sama beliau, sama satu kor. Yang kedua ini masih pendidikan sama itu di Semarang, di Akpol. Pasti nanti bertugas seperti ini. Nah kalau ketemu diri ya sesudah saya telepon aja ini pengurus. Banyak. Apa kalau kakek-kakek itu, kalau di PBB itu opung kau di sana. Banyak Pak Uda pun di sana gitu kan. Dan saya punya orang tua angkat tuh kalau di Batak Toba tuh saya tahu Pak, banyak sekali. Kayak saya tahu hula-hula, borupiri itu. Di pernikahan pun saya sering di hukum adat, di acara adat gitu. Jadi saya tahu kalau nggak dapat yang sepotong kecil tuh ribut gitu. Saya bilang bodoh Pak, saya bilang kematian pun saya tahu Pak. Kau cucunya udah banyak lama itu jenazah. Semua
putusan itu menyampaikan 3 menit, 5 menit. Saya bilang, Pak, wakilin aja satu. Dia sama kau. Ini ada ini. Tenang, ya aku nunggu di sini. Nah ini cerita kita ya. Jadi saya dulu memang punya adik angkat Albert itu tugas di Kejari Harga Makmur sekitar tahun 2002 sampai 2005 lah. Baru selesai PPJ dapat tugas di sana. Istrinya kebetulan dititip di Pemda sana. Staf saya langsung gitu. Nah itu 2005 mungkin pindah ke Medan apa ke sana, tapi saya dengar-dengar balik ke Nias. Ya, mungkin dia udah minum air Gunung Sitoli gitu ya Pak. Tadi cerita Mas Sekjen, satu kabupaten itu udah bisa ini, Pak Staf Ali katanya bisa jadi provinsi. Nah kalau jadi provinsi, motong sapi itu nanti Pak. Amin. Iya, kalau 5 kabupaten itu kan udah bisa itu ya. Untuk apalagi penduduknya lebih besar dari Gorontalo dan kepulauan mirip Babel. Saya pikir ke depan tidak tertutup kemungkinan tokoh-tokoh, apalagi beliau kan masih ini. Iya. Ini Pak Yasona ini kan, kita doakan apapun itu. Pertama kita tidak lupa dengan asal usul kita, dan di perantauan ini senasib sepenanggungan lah. Setidak-tidaknya kita tidak saling merecoki ya. Justru kita menghimpun, dan saya yakin kepengurusan yang seperti ini tidak akan dikudeta. Beda kalau pengurusan yang lain itu nggak aktif, itu dok ke DPP minta surat itu diemosikan apa itu. Kalau ini bekerja di dalam organisasi yang seperti ini memang lillahi ta'ala, niat tulus untuk memberikan apa saja yang bisa diberikan, paling tidak tenaga dan pikiran, ya kan. Pak Sekjen bukan saya mengajari, pastilah, karena beliau tadi udah mulai dari gunting-gunting gitu kan. Kalau nggak gunting nggak mungkin beliau tuh kemari. Sekjen tuh orang motornya organisasi. Nah mungkin itu saja, nanti saran saya Pak Adinda Ketua DPD ya, ADRT ataupun SK nanti dibuat suratnya ke Gubernur Bengkulu dan minta audiens. Nanti pengurus ya kalau bisa DPC itu ngikut minimal ketua ya, paling banyak biasa audiens itu orang 10 dan 20 pun dia menyesuaikan ruangannya. Nanti buat surat resmi, bersama ini kami sampaikan SK kepengurusan ya kan, ART, kemudian mohon untuk dapat audiens, kasih nomor kontak kita. Nah yang dibicarakan nanti tadi ya saya tidak menjanjikan, karena biasanya untuk ormas itu pasti ada perhatian. Amin. Pasti ada perhatian. Tetapi itu tadi legal hukum kita itu itu nanti Pak Kajari saya ngajarin lagi dan legal ini kan. Ya, nanti dibuat suratnya, disampaikan, mohon sekaligus untuk dapat diterima audiens ya. Nomor kontak kita dilampirkan di surat, sehingga pihak protokol atau apa menghubungi kita. Oh diagendakan tanggal sekian. Tapi mungkin di bawah Februari ini agak sibuk kayaknya ya. Setelah Februari mungkin. Karena beliau kan ketua partai pasti berkeliling. Saya tidak menyebut partainya, tapi seorang gubernur merangkap ketua partai memang hajatannya 2 bulan ini. Nah setelahnya baru enak. Kita pun enak ngobrol. Kalau sudah lewat Februari ini, foto aja gini-gini udah takut kita ini. Harus gini. Salah nanti kan. Mungkin abang-abang Pak Uda benar nggak itu? Dan Pak Uda juga ya sama. Yang kalau dia PBB ya itu. Tahu saya. Bapak Talu, Saat. Ya asal. Nah, jadi gini. Ya Obu. Kalau enggono ya waika, selamat sejahtera untuk kita. Kenapa pakaiannya sama? Apa ada hubungan garis Pulau Enggano sama Nias di barat Sumatera? Kalau Enggano ya waika, salam sejahtera, selamat sejahtera. Nah kalau kita Yahobo. Itu
tadi, apa ada makna? Itu tugas kita mencari tahu. Ya tugas kita. Kenapa pakai iya di awal? Saya udah 5-6 kali kayak Gano, selalu disambut ya waika. Ini berapa kali di sini, udah berapa puluh kali ya Obu di kita gaungkan tadi. Baik, ya Obu. Demikian Bapak Ibu, mohon maaf atas segala kekurangan dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang menang itu yang ada di sambutan, yang di subliknya saya ngecapin. Baik, terima kasih kepada Salam pariwisata. Nias Pulau Impian itu digaungkan di Jakarta dan di DPD dan DPC seluruh Indonesia. Cita-cita kita untuk menjadi Pulau Impian. Bapak Ibu yang kami hormati, terutama Bapak yang mewakili Bapak Gubernur, Bapak Murlin Hanisa. Kami izin Pak, nitip diri, baru pertama hadir di Bengkulu, di bumi Malaysia. Yang kami hormati Bapak Ketua Penasehat HIMNI DPD Bengkulu, sekaligus Bapak Kajari. Inilah orang Nias ini, bisa juga jadi ketua di mana-mana. Kalau tidak ada HIMNI, kami tidak bisa ketemu dengan Pak Halawa. Ternyata ada putra-putra terbaik orang Nias juga yang duduk di posisi penting di setiap daerah. Bapak Ketua PBB, Horas lain, Pemuda Batak Bersatu. Jadi kami sudah keliling Indonesia. Setiap pelantikan DPD pasti diundangnya, partnernya adalah PBB. Karena Nias dengan Batak kurang lebih sama. Tetangga pula kan, bahasanya pun ya kerasnya sama, cuma memang. Terima kasih Pak Ketua, Bapak Gia yang mewakili dari Pak Kapolda, Bapak Ibu sekalian, Ketua DPD yang baru dilantik, Bapak Zedratur, Bapak Joshua Zedratur. 25 November yang lalu baru ketemu di Jakarta. Jadi beliau ini sangat aktif. Sebelum dilantik dia udah menghadiri acara DPP 25 bulan 11 yang lalu. Luar biasa semangat. Bersama dengan sebagai sekretaris Bapak Elinor Derman Harefa. Saya agak susah menyebutkan namanya. Saya lebih sering panggil Harefa, padahal ini masih, ya kalau saya bilang masih cucu saya. Pak Bendahara, Pak Daily, dan semua undangan yang hadir, para tokoh orang Nias yang hadir yang ada di Bengkulu ini, terutama para hamba-hamba Tuhan. Saya mendengar tadi di pelantikan banyak sekali pendeta. Jadi saya yakin Bengkulu semakin diberkati karena dari Nias terlalu banyak pendeta yang hadir di Bengkulu ini. Amin. Bapak Ibu sekalian, saya berdiri di sini, jadi sudah turun 3 tingkat. Ya harusnya sambutan di tengah-tengah Bapak sekalian, Bapak Ibu adalah Bapak Ketua Umum Yatul Gule, Ketua Umum HIMNI. Beliau minta maaf tidak bisa hadir karena hari ini di tanggal yang sama, di jam yang sama, ada acara penting yang tidak bisa ditinggalkan di Nias, yaitu wisuda Unias, Universitas Nias, karena beliau sebagai bupati sekaligus juga sebagai ketua pembina Yayasan Unias Universitas Nias yang ada di Gunung Sitoli. Jadi demikian juga dari Ketua MPO Bapak Profesor Yasona Hamonanga Lauli dan Sekretaris MPO Marinus, dia tidak bisa hadir. Beliau berdua lagi berjibaku untuk menaikkan elektoral dan elektabilitas karena beliau berdua-duanya maju kembali sebagai calon anggota legislatif
Kalau Pak Yasona di Dapil 1 Sumatera Utara, Pak Marinus Gia untuk ketiga periode lagi berjuang di Banten. Jadi saya mewakili beliau-beliau semua karena mereka orang-orang sibuk. Saya dengan Pak Sekjen kebetulan kurang sibuk, makanya kami berdua yang bisa hadir di sini. Ya. Tapi doakan, semoga suatu saat kami juga menyusul mereka juga. Ya. Bapak Ibu sekalian, HIMNI yang berdiri dari tahun 2000 sudah berkembang di 165 DPC di seluruh Indonesia dan sudah ada di 26 provinsi dan 1 luar negeri yang berdomisili di Brussels dan 1 di PDK yaitu di Kabupaten Nias. Organisasi ini sejak kehadirannya berkembang dan berkembang terus hingga saat ini. Dan ini saya saya tadi pada waktu hendak cipta, mungkin suatu saat nanti ke depan di Provinsi Bengkulu, pada waktu mengheningkan cipta yang disebutkan atau yang kita mengheningkan cipta itu untuk pendiri-pendiri HIMNI yang 17 orang yang sudah beberapa diantaranya telah mendahului kita. Kenapa demikian? Saya dan Bapak Ibu sekalian sebagai pengurus HIMNI suatu hari sudah tidak ada di bumi ini, nanti juga penerus kita akan mengheningkan cipta untuk Bapak Ibu sekalian. Setuju? Baik. Kemudian HIMNI di dalam perkembangan ini, apakah HIMNI itu partai politik? Bukan. Ini adalah organisasi orang Nias, induknya organisasi orang Nias. Diakui apa tidak, kita adalah rumah besar orang Nias yang ada di mana-mana. Kalau di Jakarta, saya kebetulan dari Nias Utara, ketua himpunan masyarakat Nias Utara yang ada di Jakarta dan sekitarnya, Himanira. Saya ketua umum, tapi saya bendahara umum di HIMNI. Juga di Nias Selatan ada Brigadir Jenderal Polisi Bahagia Dahi, ketua Fornisel yang dari Jakarta, tapi dia sebagai anggota Majelis Pertimbangan Organisasi HIMNI. Demikian juga dengan organisasi-organisasi Nias yang lain, tingkat kabupaten, tingkat kecamatan, bahkan sampai ke marga-marga, ada marga Areva, Zebua, Lauli, Zeda, semua berinduk kepada HIMNI. Lalu apa yang dilakukan? Partai politik bukan. Apa yang dikerjakan? Apa gunanya ada HIMNI? Pernah ada yang bertanya, Pak, gunanya HIMNI apa sih? Kalau ditanya simpel, ya ada dan tiada. Tetapi pada saatnya orang-orang yang duduk di pemerintahan saat ini, putra-putra terbaik Nias, kebanyakan dari HIMNI. Marinus Gia 2 periode DPR, sebelum jadi DPR dia pengurus HIMNI tapi belum jadi ketua umum. HIMNI adalah tempat kita belajar berorganisasi, lalu tempat kita untuk menerpa kader-kader untuk menjadi pemimpin ke depan, untuk bagaimana supaya berguna dan bermanfaat paling kecil, paling tidak bagi orang Nias di sekitarnya, di daerahnya, di kabupatennya, di provinsinya. Orang Nias dibilang minoritas, kita tidak bisa pungkiri, yes, sudah minoritas, double minoritas, terutama kita kalau kita berada di daerah-daerah tertentu. Kita tidak perlu dihitung, tapi cukup diperhitungkan. Kenapa saya bilang demikian? Banyak orang Nias di daerah tertentu, orang Nias yang menonjol. Orang Nias ini pintar-pintar, tapi lebih pintar-pintar lagi orang Batak. Kita harus mengakui itu. Satu tingkat di atasnya. Mungkin karena terlalu dari segi akumulasi jumlah penduduk saya juga nggak tahu. Tapi masalah nekat kurang lebih sama. Hobi kurang lebih sama, orang peminum juga ya, judi juga orangnya juga sama.
Artinya kita ini diperhitungkan di mana-mana. Namun pesan kami dari DPP, kalau boleh kami sampaikan, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Harapan kami kepada keluarga besar DPD, DPC, DPC HIMNI yang ada di Bengkulu, tolong jaga nama baik orang Nias. Kita harus menjunjung tinggi adat istiadat dimanapun kita berada. Jangan mempermalukan nama orang Nias. Sedikit-sedikit baca di .com, telah terjadi ini. Lihat marga Halawa, Swaya, nyakil malu malah. Contoh. Kebetulan aja ada marga Nazara terjadi di Kelapa Sawit, nyakil malu malah. Artinya apa? Tolong dijaga nama baik keluarga besar kita, orang Nias. Kita harus menjaga itu. Ya, di dalam berpolitik selalu ketua umum mengatakan, dan kalau Pak Yasona memberikan arahan, ini tidak berpolitik secara terang-terangan, secara organisasi, tapi HIMNI, pengurus HIMNI diwajibkan berpolitik. Pengurus warga Nias belajar berpolitik, karena ternyata sadar apa tidak sadar, orang-orang yang terjun di politik tiba-tiba udah jadi apa, nggak jelas latar belakangnya, tiba-tiba udah jadi apa, udah jadi bupati, udah jadi wali kota. Ya mohon maaf kepada Bapak yang mewakili gubernur, ya kan? Kadang-kadang staf ahli itu, kalau staf ahli menteri nggak tahu tujuannya, tadi tim sukses tiba-tiba udah golongan 4E dia Pak. Nggak jelas juntrungannya. Bapak yang dari awal pegawai negeri hampir 40 tahun dilangkahi bos. Maka kita dianjurkan ikutlah berpolitik, tapi kita tidak boleh menyuruh, mempengaruhi, mengkampanyekan secara organisasi. Hemi-hemi di Indonesia. Tetapi di 2024 sesuai dengan tema derap kolaborasi Nias Pola Impian yang dilaksanakan 25 bulan 11 kemarin di Jakarta, kita mengadakan talk show, mengadakan semacam seminar bagaimana Nias menjadi provinsi. Harus bersatu. Kalau masalah 4 kabupaten plus kota sudah cukup, jumlah penduduk sudah cukup, sumber daya sudah cukup, SDM-nya pintar-pintar semua orang Nias. Apa yang tidak ada? Tapi kenapa tidak jadi provinsi? Mudah-mudahan kita dapat pilihan yang tepat di 2024. Amin. Saya nggak mau mengatakan siapa orangnya, kalian pasti tahu. Kalau yang senyum-senyum itu sepakat dengan saya. Kenapa demikian, Bapak Ibu? Ketertinggalan kita sangat jauh dari daerah lain. Begitu bakuda, suka-suka toke. Beli baniu, suka-suka toke. Capek-capek. Dan saya barusan kemarin Pak Bupati kepada Ketua Umum, ini ide yang baru. Dia mengatakan bahwa secara survei Pulau Nias itu 60-70% curah hujan, 70% motel dari Pantai Mulut. Artinya apa? Marase zogai gitu, nggak bisa nyadap karet, karena penghasilan utama di Nias itu adalah karet. Tapi curah hujannya 70%. Ini memang kita terbalik selama ini. Apa yang mau sampai itu karet kalau lagi musim hujan? Halau aja di balik-balik. Hei nagasa di bawah deh, udah beli ke babur. Não fiz agora, satu buah. Família be. Baitango nasceu, baitango lada. Batataga por rafeira. Balik-balik sisa boya bamoteu zui. Bayangin dong nama tua memang dasar roareu lagi hadai moluk. Te bai moi bogagi, te bai fake valike bai lo dando bono serudo. Balu ke fe bono zare wareu balu ai cosa polero. Balu ba fon bugu balaf.
Ini ide sekarang Pulau Nias, Pak. Sudah lebih 1.000 hektar dibebaskan dari hutan khusus di Kabupaten Nias. Kabupaten Nias, ya bupatinya ya Tulegula ketua umum kita. Sudah lebih 1.000 hektar dibebaskan untuk menjadi kelapa sawit. Jadi lama-lama karet itu dimatikan semua karena tidak sesuai dengan daerah Nias, tidak sesuai dengan iklim yang ada. Sebaliknya kelapa sawit, beliau-beliau yang ada di Bengkulu, di Jambi, di Riau, tahu kan? Lebih senang, lebih cocok curah hujan yang tinggi, lebih senang air, betul Pak ya? Ini yang akan dikembangkan di Pulau Nias. Salam. Salam. Yahoo. Yahoo. Salam Hindi. Bersatu kita bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Sekjen DPP Himni, selamat datang Pak di Provinsi Bengkulu. Inilah Bengkulu Pulau Impian. Pinjam kata-katanya pada Pak Bendahara, selamat datang, dan juga kepada yang terhormat juga kepada Pak Gubernur yang mewakili, kepada Ketua Dewan Penasehat Pak Halawa, kepada tamu kami, ya, undangan kami dari Ketua PBB, dan juga kepada para pengurus, ya, DPD, DPC, Ketua, Sekretaris Bendahara yang baru saja dilantik ataupun dikukuhkan, ya, pada siang sore hari ini. Pertama-tama tidak henti-hentinya kita mengucap syukur, ya, kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmatnya sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir menyaksikan acara pelantikan pengurus, ya, DPD maupun DPC seprovinsi Bengkulu, ya. Terus terang, ya, kami juga sebetulnya kaget kenapa kami tadi didaulat untuk menyampaikan sambutan, ya. Makanya tadi saya tanya berbisik sama pembawa acara, ini kapasitas sebagai apa gitu, ya. Karena saya menghadiri di sini, ya, di satu sisi sebagai putra putri, ya, yang tergabung dalam himpunan HIMNI, ya, himpunan masyarakat Nias, juga sekaligus menjalankan perintah daripada pimpinan saya, ya, Bapak Kapolda, yang telah mendelegasikan kepada saya untuk mewakili beliau, ya, karena di situ beliau mendisposisi kemarin bahwa apabila ada putra asli Nias untuk bisa mewakili menghadiri acara pelantikan itu. Jadi makanya saya bisa hadir di sini, Pak Ketua, Pak Sekjen, ya, dan Pak Gubernur yang mewakili. Jadi karena sesuai kapasitas saya datang ke sini, ya, sebagai mewakili, ya, beliau, ya, karena ada kegiatan beliau tidak bisa hadir, mohon maaf, dan kami diberikan perintah ataupun tugas untuk menghadiri acara pelantikan ini. Beliau juga tidak ada pesan dengan kami untuk menyampaikan sesuatu hal, ya. Jadi kalaupun apa yang saya sampaikan nanti ini murni, ya, murni keluar dari pikiran saya sendiri. Jadi mohon nanti dimaklumi. Pertama-tama Bapak Ibu yang saya banggakan, ya, kami, ya, mewakili atas nama Kepolisian Daerah Bengkulu, ya, mengucapkan, ya, selamat kepada para pengurus yang sudah terpilih, yang baru saja kita saksikan tadi, ya, dilantik ataupun dikukuhkan oleh pengurus pusat, ya. Kami ucapkan selamat berkarya. Semoga dengan kepengurusan yang baru dilantik ini
bisa mempersatukan seluruh warga masyarakat Nias yang ada di Provinsi Bengkulu. Kemudian yang kedua, harapan kami kepada para pengurus yang baru saja dilantik dan juga kepada seluruh masyarakat Nias yang ada di Provinsi Bengkulu bisa bersinergi dengan kepolisian dimanapun, baik di tingkat Polda ya, Polres maupun nanti di tingkat Polsek ya. Mungkin apa yang sudah disampaikan tadi yang terdahulu ya, tidak perlu ya berbuat yang hal-hal yang besar yang mungkin ya dalam hal ini karena kita sedang menghadapi pesta demokrasi ya, ataupun dalam memasuki tahun politik ya, mungkin titipan kami dari kepolisian, mari dukung kami untuk sama-sama menjaga, memelihara keamanan dan ketertiban ya di lingkungan kita masing-masing. Ya mungkin itu saja ya yang bisa, hal-hal kecil yang bisa kita yang harapan kami untuk bisa kita rekan-rekan dari atau keluarga besar HIMNI yang bisa berikan ya kepada kami sebagai rekan ataupun mitra nanti di dalam menjaga dan memelihara keamanan ketertiban di Provinsi Bengkulu. Ya, harapan kita Bengkulu tetap aman, tetap damai dan menjadi daerah yang semakin maju dengan hadirnya HIMNI di Provinsi Bengkulu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan, lebih kurang kami mohon maaf. Sekali lagi, ufuli obaita yahoo, salam HIMNI. Bersama kita bisa. Terima kasih.